Petugas pemadam kebakaran terus berjuang melawan kebakaran hutan yang melanda Galicia pada Senin dengan 9 kebakaran besar masih aktif di seluruh provinsi Ourense. Rekaman menunjukkan area luas terbakar sementara tim darurat menggerakkan mobil pemadam kebakaran untuk menghentikan penyebaran api. Lebih dari 62.000 hektar lahan hutan telah hancur di provinsi Ourense. Badan Perlindungan Sipil dan Darurat menginformasikan beberapa petugas pemadam kebakaran terluka, salah satunya seorang remaja berusia 18 tahun yang kini dalam kondisi kritis. Tahun ini Spanyol mencatat musim kebakaran hutan terburuk dalam sejarah dengan lebih dari 3.400 km persegi lahan yang telah terbakar menurut sistem informasi kebakaran hutan Eropa. Pemirsa, sebuah mobil listrik di Cina tersambar petir hingga beberapa kali dilaporkan pengemudi selamat. Wah, kena salah. Inilah momen ketika sebuah mobil listrik di Cina tersambar petir beberapa kali. Momen ini tertangkap kamera dashboard kendaraan orang lain. Peristiwa ini diketahui terjadi di wilayah Beihai, Guangxi saat cuaca sedang hujan. Dilaporkan pengemudi mobil selamat dalam insiden tersebut. Bantuan dari Indonesia telah berhasil disalurkan untuk warga Gaza Palestina. Bantuan diterjunkan menggunakan 2 pesawat Hercules. Tepat di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Satuan Tugas Garuda Merah Putih II menyalurkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza, Palestina. Bantuan diterjunkan melalui udara dan berhasil didistribusikan dengan lancar. Adapun bantuan ini meliputi bahan makanan pokok, makanan siap saji, perlengkapan kesehatan, selimut hingga kebutuhan anak-anak. Bantuan disalurkan menggunakan 2 pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Kedua pesawat sebelumnya diberangkatkan dari Amman, Yordania. Misi ini dilaksanakan atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, sejak konflik Israel-Hamas Oktober 2023 lalu, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah menembus 62.000 jiwa. Mayoritas korban merupakan perempuan dan anak-anak. Selain itu, hingga kini banyak warga Gaza kelaparan di pengungsian karena keterbatasan bantuan. Israel membatasi bantuan yang datang ke jalur Gaza. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan beberapa pemimpin tinggi Eropa di Gedung Putih Senin waktu setempat. Thank you very much for your efforts. Many thanks to your wife. Thank you so much. Hasil pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Zelensky guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina sepakat untuk menyerah kepada Rusia dan meminta jaminan keamanan untuk warga Ukraina. Donald Trump kembali mengusulkan pertemuan 3 pihak atau trilateral antara Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina demi membahas perdamaian di balik perang Rusia-Ukraina. Trump juga langsung menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin setelah perundingan dengan Presiden Ukraina dan para pemimpin Eropa yang hadir. Selain itu, Trump juga menjamin keamanan Ukraina dan warganya menyusul rencana kesepakatan damai dengan Rusia. Zelensky's main objective going into that meeting was to press Trump to not abandon his... Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas LPG, 1 unit kamar di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Besarnya kobaran api membuat penghuni apartemen panik.
berkobar keluar dari jendela salah satu kamar di lantai 11 apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa petang. Kobaran api diikuti asap hitam yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke unit lainnya. Nampak pula seorang warga yang meminta pertolongan evakuasi. Dalam insiden ini, seorang petugas keamanan apartemen dievakuasi ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menghirup asap saat membantu mengevakuasi penghuni apartemen. Menurut saksi mata, api berasal dari kamar yang dihuni oleh seorang lansia yang tengah memasak dan diduga tidak menyadari adanya kebocoran gas LPG. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Di balik gegap gempita perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu lalu, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Salah satunya menyediakan listrik bagi warga desa Derok Futurene, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat RT 4 RW 1 Dusun Lelowai, Desa Derok Futurene, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini belum menikmati layanan aliran listrik. Meskipun jarak desa ini hanya 5 km dari batas Kora Atambua, Kabupaten Belu, yang tak lain kawasan yang sudah terjangkau jaringan listrik, sehingga masyarakat setempat belum dapat merasakan manfaat pembangunan energi secara optimal. Saat senja mulai merambat turun dan gelap menyelimuti desa Derok Futurene, warga hanya bersandar pada cahaya bulan serta pelita seadanya untuk menerangi malam. Keadaan ini sudah diwarisi sejak masa leluhur mereka, namun hingga kini belum juga hadir perhatian nyata dari pemerintah desa maupun Kabupaten Belu. 16 kepala keluarga yang tinggal di dusun ini sulit untuk melakukan aktivitas rumah di kala malam tiba. Anak-anak juga sangat merasa kesulitan saat belajar. Bagi anak-anak sekolah, keterbatasan penerangan menyulitkan mereka untuk membaca dan mengerjakan tugas. Sebagian terpaksa menunda belajar hingga siang hari, ketika cahaya matahari masih cukup untuk menerangi ruangan. Aktivitas ibu rumah tangga juga terpengaruh. Mereka mengatur beberapa pekerjaan rumah tangga dengan kondisi cahaya seadanya. Tentu saja ruang gerak terbatas sehingga proses menjadi lebih lambat dan tidak nyaman. Warga berharap program Indonesia Terang dari terluar dapat menjangkau dusun mereka, mengingat Indonesia telah memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Sudah Indonesia belum merdeka, tinggal di sini. Oh sudah ya? Air tidak ada. Apa lagi? Jalan juga rusak. Kami selama listrik tidak ada, kami lampu pelita saja pakai. Sementara itu menurut Ketua RT setempat, warga sudah beberapa kali mengajukan permohonan penyambungan listrik kepada pihak terkait. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Listrik kami sangat membutuhkan listrik. Soalnya anak belajar juga pakai pelita. Mau beraktivitas di dalam rumah juga gelap. Penerangan juga hanya bermodalkan pelita saja dengan yang penerangan seadanya begitu, Mama. Iya. Oh. Terus ada berapa banyak kepala keluarga di sini, Mama? Ada 16 kepala keluarga. 16 kepala keluarga. Warga Dusun Lelawai masih menunggu realisasi penyambungan listrik sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar serta pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan RI RDTL. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dile Payong, iNews melaporkan.